Itu buaya yang pernah ke rumah. Bagaimana tuh? Bagaimana? Kamu kalah lagi. Maaf, Nyi Ratu. Saya mengaku salah. Kalau begitu, biar aku sendiri yang turun tangan. Kau lihat sendiri, Cundomani. Brangah benar-benar nekat dan tidak putus asa. Dosamu po, enggal balik no sintaku. Wah, ora iso. Sinto iku duweku. Sinto iku bojoku. Wah, kelakon mati dening aku. Perang. Setelah mendengar kabar kekalahan pasukannya, Sang Ratu Buaya diliputi amarah yang membara. Ia memutuskan untuk turun tangan sendiri, dengan niat kuat merebut bayi yang dijaga oleh dua pengawal setia Nyi Roro Kidul. Menyusun siasat, ia menyamar sebagai wanita tua dan mendatangi rumah seorang juragan, tempat bayi itu bermain wayang dengan riang. Namun, begitu ia mendekati bayi yang menjadi incarannya, dua pengawal Nyi Roro Kidul segera muncul, siap siaga melindungi. Pertarungan sengit pun tak terelakkan, hingga udara dipenuhi ketegangan saat Nyi Roro Kidul sendiri hadir menampakkan diri. Ayo, Temon. Ikut Mbah yuk. Temon. Ayo, ikut Mbah sayang. Ayo. Ayo ikut Mbah. Ayo. Mau tidak? Ayo, Temon. Ikut Mbah. Lepaskan. Lepaskan aku. Ratu Brangah. Ya. Nyi Ratu, sembah saya Nyi Ratu. Iya, aku terima. Tapi jawab pertanyaanku. Kenapa Nimas Ratu Brangah begitu bernafsu sekali ingin memiliki Joko Temon? Nyi Ratu, saya akan jadikan Joko Temon sebagai lelananging Kedaton Brangah. Apa itu salah? Nimas Ratu, tanpa ada lelananging Kedaton Brangah, aku kira kedatonmu tidak akan pernah sepi dengan lelanang-lelanang lain. Kenapa harus Joko Temon? Nyi Ratu, jangan salahkan saya kalau kedaton saya didatangi para lelanang. Kehadiran Nyi Roro Kidul membuat Sang Ratu Buaya gentar. Meski ambisinya membara untuk merebut bayi itu, ia tetap menyampaikan hormat kepada sang penguasa Laut Selatan. Dengan cerdik, ia mengajukan tawaran penuh tipu muslihat, membiarkan bayi itu memilih kepada siapa ia akan tinggal. Setelah menyampaikan siasatnya, Sang Ratu Buaya melangkah pergi, meninggalkan senyum licik di wajahnya. Kenapa Nyi Ratu? Karena
Joko Temon sudah jadi putra angkatku. Nyi Ratu, Dia sudah menjadi putra angkatku sejak masih dalam kandungan ibunya. Jadi, jauh sebelum yang lain memiliki, aku sudah jadi ibunya. baiklah kalau begitu. Saya akan mundur. Tapi di kesempatan lain, biarlah Joko Temon sendiri yang akan menentukan kepada siapa dia akan ikut. Belum waktunya, Joko Temon. Belum waktunya kamu ikut ibu. Sudah saatnya. Sudah saatnya Wulung Ireng keluar dan mencari mangsa. Iya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Cepat pergi ke Demang Kalimajang dan laporkan apa yang sudah terjadi. Ki Demang akan melapor ke Kanjeng Tumenggung. Iya, Kang. Iya. Ayo cepat lapor sana. Iya, iya. Setahun yang lalu, kau memakan korban manusia Wulung Ireng, bayi Mbok Supo, dan beberapa warga desa. Apa sekarang kau akan melakukan hal yang sama? Tidak boleh ada lagi korban manusia. Kalian tidak boleh gegabah seperti setahun yang lalu. Kalian tidak boleh menyerang ketika Wulung Ireng baru keluar dari gua. Kalian harus tetap tenang dan siaga di tempat kalian masing-masing. Biarkan Wulung Ireng terbang memutari mangsa yang telah kalian sediakan. Biarlah dia pilih kambing, sapi, atau domba yang telah kalian umpankan itu. Biarlah dia melahap satu persatu hewan yang telah kalian umpankan. Tapi begitu temboloknya kelihatan besar, dan terbangnya sudah tidak lincah lagi, barulah panas hewu kalian lepaskan. Mengerti kalian semua? Sendiko Dawuh Kanjeng Tumenggung. Kalau kalian berhasil membunuh Wulung Ireng, berarti bencana tahunan burung iblis itu akan berakhir. Kasihan Dawuh Kanjeng Tumenggung. Yudhotrongo, Dawuh Kanjeng Tumenggung. pimpin prajuritmu dan berangkat sekarang. Nanti aku menyusul. Sendiko Dawuh Kanjeng Tumenggung. Ya. Kakang, Ambar, kenapa ke sini? Ada apa? saya mau ikut. Ikut kemana? Ke Gua Wulung. Gua Wulung itu bukan untuk main-main, Amarwati. Itulah sebabnya saya mau ikut, Kang. Kamu tidak takut sama Kanjeng Tumenggung? Ambar punya akal. Kakang tunggu sebentar ya. Sementara itu, di Istana Tumenggung, ancaman lain menggantung. Seekor burung raksasa bernama Wulung Ireng terus menghantui wilayah mereka. Sang Tumenggung mengatur pasukan untuk menunggu saat yang tepat, yakni ketika burung itu terbang rendah dalam keadaan kenyang, agar mereka dapat meluncurkan serangan panah. Namun, di tengah persiapan,
seorang gadis yang diam-diam jatuh cinta pada kepala keamanan Tumenggung berusaha menyusup. Dipenuhi rasa penasaran pada Wulung Ireng, gadis itu nekat menyamar sebagai pria dan bergabung dalam pasukan, meskipun ibunya melarang keras. Tahu, saya benar-benar khawatir. Kan sudah ada Yudo Turonggo, sudah ada yang melindunginya. Kenapa Kang Bo bicara seperti itu? Dia Jenggalu Centini, kamu kan ibunya. Jangan pura-pura tidak tahu. Mengenai apa? Kerjasama Nanda Roro Ambarwati dengan Yudo Turonggo untuk menghancurkan aku. Menghancurkan Kang Bo Loro Andini? Ya, Kenapa Kang Bo punya pikiran seperti itu? kamu pasti cerita pada anakmu tentang racun itu. Racun yang seharusnya membunuh Ayu Sekarsari. Nanda Roro tidak mungkin cerita kepada siapapun kalau ibunya yang membubuhkan racun ke bubur perocotan itu. Tapi kepada Yudo Turonggo dia bercerita. Dan alasannya ibunya terpaksa melakukan itu karena dipaksa Loro Andini, aku. Tapi... Sekarang Nanda Roro Ambarwati dan Yudo Turonggo sedang mencari-cari kesempatan untuk menyeret aku ke tiang gantungan di Ajeng. Dan mereka sedang mencari bukti-bukti untuk mencari tahu dari mana aku dapatkan racun itu. Dan kenapa aku memaksa kamu untuk melakukannya. Begitu bukti-bukti itu didapatkan, kamu yang akan dipaksa untuk menjadi saksi di Ajeng. Tapi karena kamu ingin selamat, maka kamu akan memilih untuk berkhianat. Tidak. Saya tidak akan berkhianat. Saya punya kepentingan sendiri kenapa saya mau melakukannya. Tapi kamu tidak ingin dihukum gantung, maka kamu pasti akan berkhianat padaku. Tidak. Aku hampir tidak mengenalimu, Ambarwati. Kalau tidak begini, kapan lagi bisa berdua dengan Kakang? Tapi itu membahayakan dirimu, Cahayu. Kakang Yudo, bahaya apapun akan saya tempuh asal bisa berdua dengan Kakang. Lantara Romo Wijoyo, Cinta tak jaluk nyoh tanpa nono. Mati dening aku. Kelakon ini. Yen pancen orang ngulungake Sinta remuk-remuk. Wulung Ireng. Wah, ayo, baloso. Romo, ini maju le kaning ati. Kalian semua berdoa Wah, supaya Wulung Ireng tidak ngamuk seperti dulu. Simbarmu koyo ini, lekane ngaku mati. Ayo. Ini ngaku. Iya, sudah saatnya. Kenapa, Kang? Wulung Ireng mulai kekenyangan. Kamu tunggu di sini, jangan kemana-mana, ya? Siap. Lepas. Kejar, kejar, kejar. Tunggu di
situ. Di sarang Wulung Ireng, pasukan Tumenggung telah siap dengan panah mereka. Gadis yang menyamar ikut di antara pasukan, tanpa disadari bahwa ia adalah gadis yang mencintai kepala keamanan. Ketika Wulung Ireng keluar dari sarangnya, mereka melepaskan panah-panah tajam yang mengoyak langit. Amarah burung raksasa itu pun berkobar, dan ia terbang ke kampung Joko Temon, menyerang dan membawa seorang anak kecil ke udara. Di sarang Wulung Ireng, pasukan Tumenggung telah siap dengan panah mereka. Gadis yang menyamar ikut di antara pasukan, tanpa disadari bahwa ia adalah gadis yang mencintai kepala keamanan. Ketika Wulung Ireng keluar dari sarangnya, mereka melepaskan panah-panah tajam yang mengoyak langit. Amarah burung raksasa itu pun berkobar, dan ia terbang ke kampung Joko Temon, menyerang dan membawa seorang anak kecil ke udara. Mana cintaku? Mana? Kau bawa tidak? Mana cintaku Jatayu? Cepat! Mana cintaku? Bawa aku ke Sinta Jatayu! Bawa aku! Cepat! Ayo bawa aku ke Sinta! Aduh! Jatayu! Jatayu! Tolong! Jangan keras-keras! Aduh! Sakit! Sakit! Aduh! Jatayu! Pelan-pelan! Jangan keras-keras! Aduh! Sakit! Aduh Jatayu! Pelan-pelan ini! Jatayu! Aduh! Jangan keras-keras peramnya! Aduh! Jatayu! Dalam momen yang menegangkan, dua pengawal Laut Selatan merasuki tubuh anak tersebut, memberinya kekuatan luar biasa untuk melawan Wulung Ireng. Dengan keberanian tak terbayangkan, anak itu berhasil mengalahkan burung besar tersebut. Namun, tragisnya, ia terjatuh ke sungai dan tak dapat diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Bayi itu, kita harus menyelamatkan bayi itu, Kang. Dialah yang telah membunuh Wulung Ireng. Ayo, cepat. Sudah terlambat. Temon. Dari kejauhan, Nyai Roro Kidul mengamati kejadian itu, matanya tertuju pada Sang Tumenggung. Ia melihat kelicikan di balik wajah angkuhnya, seorang yang gemar mengambil keuntungan dari kemenangan atas usaha orang lain setiap kemenangan sebagai hasil perbuatannya. Nyai Roro Kidul berbicara pada pelayan setianya. Nyai Roro Kidul berbicara kepada pelayan setianya. Memperingatkan Tumenggung atas ambisinya yang memperingatkan Tumenggung atas keserakahan dan ambisinya yang membutakan. Sang Tumenggung Cokro Nanggolo menutup telinganya pada nasihat bijak, nafsu dan oleh nafsu dan keserakahannya yang menggelap menutupi telinganya, membuatnya menolak setiap nasihat bijak yang datang dari Dewi Laut Selatan. Kamu lihat sendiri, Cundomanik. Itulah kelemahan Tumenggung Cokronanggolo. Tidak kesatria, tanpa malu mengakui yang bukan karyanya. Haruskah saya datang untuk mengingatkannya, Kanjeng Ratu? Tidak. Sudah beberapa kali kita coba. Cokronanggolo tidak pernah peka oleh bisikan yang kita sampaikan kepadanya. Tak mungkinkah Kanjeng Ratu mengingatkan dan menyadarkannya? Aku ingin sekali menyadarkannya, Cundomanik. Tapi kalau hati dan jiwa sudah tidak peka, dia tidak mungkin mau mendengarkan. Aku bisa apa?